Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji Kruskal-Wallis untuk K-sampel independen. Nah, di sini merupakan dia adalah part yang pertama karena nanti uji Kruskal-Wallis itu cukup panjang. Ada dua tipe ya. Nah, dia sudah termasuk untuk yang Kruskal-Wallis one-way analysis of variance by range. Ini adalah kalimat yang ada pada buku Siegel. Jadi kita lihat cara-caranya nanti ya. Kemudian fungsi dari uji Kruskal-Wallis itu adalah analisis satu arah Kruskal-Wallis berdasarkan peringkat adalah tes yang sangat berguna untuk memutuskan apakah sampel independen K berasal dari populasi yang berbeda. Nah, nilai sampel itu hampir selalu berbeda dan pertanyaannya adalah apakah perbedaan di antara sampel menandakan perbedaan populasi asli atau apakah mereka hanya mewakili variasi kebetulan seperti yang diharapkan di antara beberapa sampel acak dari populasi yang sama. Nah, teknik Kruskal-Wallis menguji hipotesis nol bahwa K-sampel berasal dari populasi yang sama atau dari populasi yang identik sehubungan dengan rata-rata. Pengujian mengasumsikan bahwa variabel yang diteliti memiliki distribusi kontinu yang mendasar. Ini membutuhkan setidaknya pengukuran ordinal dari variabel itu. Jadi Kruskal-Wallis ini paling enggak skala datanya adalah ordinal. Dalam perhitungan uji Kruskal-Wallis, masing-masing pengamatan N diganti dengan barisan. Artinya semua skor dari semua K-sampel yang digabungkan diberi peringkat dalam satu seri. Jadi nanti semuanya datanya itu diganti dengan rank atau peringkat. Skor terkecil digantikan oleh peringkat 1 dan berikutnya adalah peringkat 2. Kemudian nanti yang data terbesar itu berarti peringkatnya adalah N ya, atau banyaknya data tadi yang menjadi sampel. Jadi misalkan datanya ada 30, berarti nanti data yang terkecil itu adalah 1, data yang terbesar itu adalah peringkat ke-30. Atau ascending ya, kita tahu ini namanya adalah ascending. Kemudian N adalah jumlah total observasi independen dalam K-sampel. Jika ini telah dilakukan ya, jika kita sudah melakukan pemeringkatan, nanti kita akan lakukan jumlah atau menjumlah peringkat di setiap kolomnya. Uji Kruskal-Wallis menentukan apakah jumlah peringkat ini begitu berbeda sehingga kemungkinan besar tidak berasal dari sampel yang semuanya diambil dari populasi yang sama. Jika K-sampel benar-benar berasal dari populasi yang sama atau dari yang populasi identik, yaitu jika H0 benar ya, itu adalah hipotesis nolnya, maka H di sini adalah statistik uji yang kita gunakan dalam uji Kruskal-Wallis dan didefinisikan pada rumus ini. Jadi ini adalah rumus 8.1. Dia berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya adalah K-1 asalkan ukuran K-sampel tidak terlalu kecil. Jadi intinya ukuran setiap kelompoknya itu harus besar ya, karena dia tidak boleh kecil. Dimana nanti K ini ya, kan dia berjalan dari C1 sampai dengan K. K itu adalah banyaknya sampel, NC adalah banyaknya kasus pada sampel ke C. Kemudian N besar di sini adalah jumlah semua kasus yang digabungkan. Kemudian RC di sini adalah jumlah peringkat dalam sampel kolom ke C. Kemudian ada penjumlahan yang dia menandakan pada penjumlahan sampelnya atau pada kolomnya. Jika terdapat lebih dari 5 kasus dalam berbagai kelompok, yaitu NJ lebih besar 5, maka probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah 0 nilai hanya yang diamati itu ditentukan dengan mengacu pada tabel C pada lampiran. Jika nilai yang diamati dari H sama dengan atau lebih besar dari nilai chi-square yang diberikan pada tabel C, untuk tingkat signifikasi yang telah kita tetapkan sebelumnya,
dan DF-nya juga sudah kita ketahui, maka H0 dapat ditolak pada tingkat signifikansi tersebut. Nah, jika K sama dengan 3 dan jumlah kasus di masing-masing sampelnya atau kelompoknya itu kurang dari 5, maka pendekatan chi-square terhadap distribusi pengambilan sampel H tidak cukup dekat. Oleh karena itu, kalau kasusnya yang seperti ini, angkanya sama dengan 3 dan dia kecil atau kurang dari 5 di setiap pengamatannya, maka nanti bukan dibandingkan dengan tabel C, tapi dibandingkan dengan tabel O, di mana tabel O itu kolom pertamanya menunjukkan jumlah kasusnya dalam 3 sampel atau 3 kategori tersebut. Jadi nanti nilai N1, N2, dan N3-nya. Kemudian kolom keduanya itu berbagai nilai H, ya, H yang dihitung pada rumus 8.1, dan yang kolom ketiga itu adalah probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah nilai H0 atau yang sebesar H yang diamati. Nah, ini adalah contohnya ya. Nanti di sebelah sini itu ada sampel size-nya, ada N1, N2, N3. Kemudian ada hipotesisnya. Bukan ada H-nya. H ini adalah nilai statistik uji untuk Kruskal-Wallisnya, dan P ini adalah nilai peluangnya. Nah, misalkan pada kasus tersebut itu kita sudah hitung bahwa hanya itu adalah sama dengan 5,8333 dan sampelnya itu berisi 431. Berarti di sini kita tahu 431 itu sampel size-nya. Berarti ini yang kita lihat. Kemudian H-nya adalah 5,83. Berarti ini persis ya. Kalau persis seperti ini, berarti nanti kita tahu bahwa hipotesis 0 itu dapat ditolak pada tingkat signifikansi 0,021 seperti itu. Nah, ini kita contohnya. Misalkan seorang peneliti pendidikan ingin menguji hipotesis bahwa administrator sekolah biasanya lebih otoriter daripada guru kelas. Nah, kita tahu bahwa data untuk menguji hipotesis ini mungkin terkontaminasi oleh fakta bahwa banyak guru kelas berorientasi administrasi dalam aspirasi profesi mereka. Artinya, banyak guru mengambil administrator sebagai kelompok referensi. Untuk menghindari kontaminasi ini, jadi si peneliti itu berencana untuk membagi 14 mata pelajarannya menjadi 3 kelompok, yaitu guru berorientasi pengajaran, ya, dia adalah guru yang ingin tetap dalam posisi mengajar. Kemudian ada guru berorientasi administrasi, guru kelas yang sebenarnya cita-citanya adalah menjadi administrator, dan ada administrator itu sendiri. Nah, di sini dia kan sebenarnya mau mengukur otoriter, ya. Jadi ukuran otoritarisasinya itu adalah menggunakan skala F. Jadi ini adalah sudah ditentukan atau sudah diukur oleh si peneliti. Jadi misalkan kayak ukuran something yang misalkan tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya adalah tingkat pemahaman, seperti itu. Nanti di tingkat pemahaman itu ada beberapa indikator yang mewakili dari variabel tingkat pemahaman. Nah, dari setiap pernyataan atau indikatornya tadi itu sudah harus dilakukan validitas dan reliabilitas. Kemudian kita jumlahkan semuanya yang dia menunjukkan bahwa skala F-nya tadi, seperti itu, ya. Jadi di sini nanti ukuran atau variabel otoritarisasi itu dibagi menjadi beberapa indikator, dan indikatornya kita uji validitas dan reliabilitas. Setelah sudah valid dan reliable, baru kita total. Itu adalah skala F-nya. Kemudian masing-masing dari 14 subjek, jadi nanti sudah ada langsung total nilainya berapa. Hipotesisnya adalah bahwa ketiga kelompok akan berbeda sehubungan dengan rata-rata pada skala F atau ukuran otoritarianismenya.
Nah, ini adalah hasilnya. Nanti jadi ada guru berorientasi pengajaran, berorientasi administrasi, ataupun dari administratornya. Ada 14 ya. Ini 5, 5, dan 4. Jadi tidak harus sama karena dia adalah sampel independen. Kemudian ini adalah misalkan totalnya. Misalkan di sini semua total dari indikatornya itu adalah 150, berarti di sini angka sekitar di 150, tapi tidak lebih dari 150, seperti itu. Kemudian hipotesisnya H0-nya adalah tidak ada perbedaan nilai rata-rata F antara guru berorientasi pengajaran, guru berorientasi administrasi, dan administrator. Kemudian H1-nya adalah nilai F rata-rata ketiga kelompok pendidik tidak sama. Kemudian tes statistikanya karena ketiga kelompok itu independen dan sedang dipelajari atau pengujian untuk sampel K yang diperlukan karena skor skala F juga dianggap mewakili setidaknya pengukuran ordinal ya, maka tes Kruskal-Wallis itu telah sesuai ya. Kemudian level signifikansinya kita lihat kita tentukan alfanya yaitu 0,05. Kemudian N besarnya atau jumlah sampelnya ada 14. Kemudian N1-nya ada 5, N2-nya 5, N3-nya adalah 4 ya. Ini sesuai dengan data yang ada di sini. Kemudian distribusi samplingnya. Karena K-nya itu adalah 3 dan NJ-nya itu kurang dari 5 ya, kurang dari 5 ya. 5 itu adalah notoknya atau pasnya 5, nggak boleh lebih. Jadi 5, 5, 4. Itu cukup kecil ya. Sehingga tabel O lah yang kita gunakan untuk probabilitas terkait dengan kejadian di bawah H0 ya, untuk nilai sebesar H-nya atau nilai peluangnya. Kemudian area penolakannya adalah semua nilai H yang sangat besar sehingga probabilitas yang terkait dengan kemunculannya di bawah H0 sama dengan atau kurang dari alfa 0,05. Nah, di sini setelah ada datanya ya, kita harus lakukan pemeringkatan terlebih dahulu, yaitu dari sini yang paling kecil adalah 61, oleh karena itu peringkatnya adalah 1. Kemudian yang kedua adalah 82, itu peringkatnya 2 dan seterusnya. Dari sini kita tahu bahwa setiap data yang ada di sini itu tidak ada pengulangan. Oleh karena itu, peringkat yang ada di sini tidak ada yang berupa koma. Ya, setelah itu, setelah semua peringkatnya sudah selesai, yang paling besar itu adalah 14, yaitu di administrator dengan nilai atau skala F-nya itu adalah 166. Kemudian kita total di setiap kelompoknya, yang ranknya tadi atau pemeringkatannya tadi kita total 4 plus 9 plus 3 plus 1 plus 5 itu adalah 22. Kemudian 2 plus 8 plus 10 plus 11 plus 6 itu adalah 37. 7 ditambah 13 tambah 14 tambah 12 itu adalah 46. Setelah kita membuat ranknya ini, sebelum itu saya mau nambahkan tips bahwa ya, kalian kalau misalkan memiliki sudah datanya pada Excel, kalian bisa melakukan dengan function sama dengan rank ya. Saya tunjukkan sebentar. Ini adalah data yang sudah ada. Kemudian kalau kita mau melakukan membuat ranknya, jadi saya cukup sulit untuk melihat satu persatu, oleh karena itu saya menggunakan bantuan Excel, yaitu sama dengan rank, kemudian datanya. Jadi di sini ada rank, kemudian datanya, number itu adalah datanya yaitu 96, dan referensi ya, referensi tabelnya itu adalah dari sini sampai dengan akhir ya, B2 sampai dengan D6. Kita kunci pakai dengan F4, tekan satu kali sehingga tanda dolarnya ada pada sebelum kolom dan sebelum barisnya ya. Begitu pula untuk yang setelahnya yang punyanya D6. Kemudian order itu maksudnya 1 itu adalah ascending ya, di sini.
Nah, 1 adalah ascending dan 0 adalah descending. Tapi kita gunakan yang ascending, kemudian kita enter. Nah, 4, kemudian kita tarik sebelah kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, yang di sini ada NA-nya kita hapus, karena cuma datanya adalah sampai dengan sini saja ya. Oleh karena itu, ini merupakan hasil dari ranknya dan kita total dengan bantuan sum ya. Sum dari ini semua. Begitu pula untuk yang terakhir, ini juga sum dari semuanya. Sehingga bisa hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan kalau sudah selesai seperti ini ya. Ini adalah hasil dari ranknya. Kemudian kita hitung nilai H-nya atau statistik ujinya. Nah, nilai H ini rumusnya seperti ini. Kemudian kita masukkan 12. Ini tetap. N besarnya adalah 14. Kemudian RJ-nya itu sesuaikan jadi 22, 37, kemudian 46. Sesuai di sininya. Dibagi dengan NJ. NJ itu ada berapa data? Sini ada 5 data, ini ada 5 data, dan ini ada 4 data. Oleh karena itu di sini 5, 5, dan 4. Hasil dari H-nya adalah 6,4. Kemudian kita gunakan referensi tabel O ya. Di sini bahwa NJ-nya adalah 554. Berarti kita ambil yang 554. Ini sudah benar. Kemudian nilai H-nya adalah 6,4. 6,4 itu berada di antara 5,6657 sampai dengan 7,7914. Nah, oleh karena itu probabilitasnya berarti antara 0,01 sampai dengan 0,049. Berarti kita tahu bahwa kurang dari, kita ambil yang paling besar dan kita beri kurang dari ya. Jadi peluangnya itu kurang dari 0,049. Sehingga dia itu kan lebih kecil daripada 0,05, maka dia keputusannya adalah tolak H0 ya. Tolak H0, sehingga dapat dikatakan bahwa 3 kelompok pendidik yang ditentukan berbeda dengan dalam tingkat otoritarisasinya. Jadi berbeda. Nah, kita akan coba menggunakan R ya. Saya akan praktekkan satu persatu. Oke, ini adalah R-nya. Kemudian untuk Kruskal test itu juga masih sama dengan uji median, di mana pada library Agricole. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu library-nya dengan sintak library Agricole ya. Kita run. Oke, di sini sudah aktif ya, karena tidak ada error apapun. Kemudian data yang saya gunakan itu adalah dengan nama ya, datanya itu saya simpan pada D data, kemudian namanya adalah snp KSI Kruskal.txt dalam bentuk txt. Saya akan running. Nah, seperti ini. Format dari data tersebut itu seperti ini ya. Jadi ada 2 kolom pekerjaan ya. Pekerjaan 1 itu menandakan bahwa guru yang memiliki benar-benar untuk mengajar. Kemudian ini adalah skala F-nya, 2 itu yang berorientasi untuk otoriter, dan yang ketiga itu otoriter dari administratornya. Ya. Administrator. Jadi ini 2 itu untuk guru yang sebenarnya pengen jadi administrator. F itu skalanya. Oke, kalau sudah kita akan analisis menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, ini ya, Kruskal.test. Kemudian F itu adalah datanya ya, data skala F-nya. Pekerjaan itu adalah yang tadi kategorinya ada 3. Kemudian data yang kita gunakan namanya adalah data 1. Di sini karena namanya adalah data 1. Kemudian kita running untuk yang Kruskal.test-nya. Nah, di sini Kruskal.test. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa hasil dari Kruskal-Wallis-nya itu adalah 6,4057. Sama dengan yang telah kita lakukan secara perhitungan manualnya, dan DF-nya adalah 2. Karena di sini tidak ada DF karena dia lihat N1, N2 dan N3. Kemudian p-value-nya
dia adalah 0,04065. Nah, kita tahu bahwa 6,4 itu lebih cenderung dekat dengan punyanya 5,6657. Oleh karena itu, dia akan mendekati 0,049, sehingga sudah cocok dengan yang ada pada R. Sekian dulu untuk uji Kruskal-Wallis skala sampel independen dengan sampel yang kecil dan tidak ada pengulangan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.